Halo sahabat serangkai Tionghoa semua, kita ketemu lagi. Kali ini kami akan membahas tentang Festival Cioku atau Sembayang Rebut, yaitu salah satu hari besar dalam tradisi orang Tionghoa. Dalam bahasa Mandarin disebut Zhongyuanjie atau Yilan Pen Hui, dan orang suku Hakka menyebutnya sebagai Qingnian Pan. Namun lebih luas orang mengenalnya sebagai perayaan Hari Hantu Kelaparan. Kedengaran aneh ya, kok orang hidup merayakan Hari Hantu? Dari mana sih asal usulnya? Apa maknanya? Dan ritual apa saja yang dilakukan? Penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan share channel kami. Alkisah, seorang murid Sakyamuni yang bernama Mulian, satu kali mengunjungi neraka. Dengan susah payah dia bertemu dengan ibunya. Namun ibunya tersiksa oleh segerombolan hantu kelaparan. Mulian mencoba memberikan makanan untuk ibunya, tapi tiap kali makanannya diambil oleh hantu-hantu lain. Merasa tak berdaya, Mulian akhirnya minta tolong pada Buddha. Melihat Mulian, seorang putri yang begitu berbakti kepada ibunya, Buddha terharu dan memberikan dia sebuah kitab Ulambana. Mulan ikuti petunjuk dalam kitab tersebut. Pada bulan 7 tanggal 15 pakai Yilan Pen atau baskom Yilan, dia isi dengan buah-buahan dan sesajen yang lain. Makanan tersebut akhirnya sampai kepada ibunya. Perbuatan Mulian ini didengar oleh orang-orang di kampungnya. Mereka semua menjadi khawatir. Jangan-jangan orang tua mereka juga mengalami nasib yang sama seperti ibu Mulian. Oleh sebab itu, setiap tanggal 15 bulan ke-7, mereka sembayang orang tua mereka dengan maksud kirimin makanan supaya mereka jangan kelaparan di neraka. Dalam perayaan ini, orang akan buatkan patung Tai Shiye, yaitu raja hantu yang tinggi besar itu, dan juga patung berkepala sapi dan bermuka kuda yang dipercayai sebagai pencabut nyawa. Sebelum ditempatkan, patung-patung ini harus dilakukan kai kuang dulu, yaitu ritual penyucian atau pembuka mata. Lalu ada patung Yamlo atau penguasa neraka yang serba hitam itu. Setelah selesai perayaan pada tanggal 15 bulan 7 malam itu, semua patung-patung dan ornamennya beserta pemberian untuk hantu-hantu semuanya harus dibakar habis. Dan ada kepercayaan orang Tionghoa bahwa bulan 7 adalah bulan hantu. Karena mulai bulan 7 pintu neraka akan dibuka, sehingga semua hantu, baik itu arwah leluhur yang masih ada keluarganya atau hantu-hantu kelaparan, semua akan keluar dan masuk ke dunia orang hidup. Hantu-hantu yang keluar, ada yang ingin mengunjungi keluarganya, ada yang sekedar refreshing, ada juga yang memang keluar untuk cari makan. Nah, supaya mereka tidak mengganggu orang hidup, maka diadakan sesembahan untuk mereka berupa kertas sembayang yang katanya dibakar akan menjadi duit bagi mereka di alam sana. Puncak sembayangnya adalah tanggal 15 bulan 7. Dengan harapan hantu-hantu ini bisa puas atas jamuan manusia. Sehingga pada akhir bulan 7, sebelum pintu neraka ditutup, hantu-hantu kelaparan ini sudah kenyang dan mau kembali ke alamnya. Sekarang bahkan ada orang yang kirimin rumah susun kepada hantu-hantu kelaparan yang tak berkeluarga ini. Zhongyuanjie ini juga bertepatan dengan musim panen di Tiongkok. Dengan pangan yang berlimpah, orang juga ingin berbagi, bukan saja kepada hantu-hantu, tetapi juga kepada fakir miskin.
Karena selesai sembayang Joko akan diadakan bagi-bagi makanan kepada pengemis dan gelandangan. Lama-kelamaan, pengurus kelenteng mengumpulkan sembako dan makanan yang lainnya. Pada saat perayaan pada tanggal 15 bulan 7, semua barang-barang hasil sumbangan warga ditaruh di meja, di lantai, atau tergantung kebiasaan daerah setempat. Bisa juga ditaruh di atas panggung yang tinggi yang disebut seku. Sampai pada jam yang ditentukan, panitia akan memberi aba-aba, yang artinya barang-barang tersebut boleh diperebutkan. Dan inilah yang menjadikan perayaan ini disebut sembayang rebut atau Joko. Dulu bulan 7 kalender lunar disebut sebagai bulan hantu. Semua orang diperingatkan untuk berhati-hati, jangan sampai melanggar hantu kelaparan. Namun sekarang event ini menginspirasi orang untuk buat hiburan berdasarkan pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan ada uang, hantu pun bisa disuruh-suruh. Demikian cerita kami, semoga bermanfaat.